kita udah di cat room ya. Sudah di room kita yang sudah sapi, Hah? tapi belum vaksin. Oh, kita ada Nanti di kalau sudah ruang vaksin, kitten, teman-teman. ruang kita. Hmm. Wah, lucu banget. Nah, itu bagaimana ngitungnya? Aku aja nggak bisa ngitung. Satu, dua, tiga. Aduh, kayaknya saya tambah semangat pengen main ke Bali ini. Iya, Pengen main ke seharusnya udah cat ke room-nya sini. Mbak Ocha. Iya, harusnya udah ke sana. Tapi karena ya corona ya. Yap. Ih, lucu banget ruang kucingnya Mbak Ocha. Ya, teman-teman, hari ini kita sudah ada di cat room-nya dari Etnika Catri ya. Aduh, tuh kan Willy. Ya ampun, ruang kittennya cocok banget. Ya, lucu banget, bantal-bantalnya lucu. Lihat tuh. Nah, kalau untuk cat kitten biasanya Mbak Ocha langsung langsung bisa menentukan nggak sih dari umur berapa Mbak Ocha bisa menentukan? Oh, ini yang oke nih buat show, yang ini yang harus kita lihat lagi gitu. Dari Yaitu umur berapa Mbak Ocha? tergantung kucingnya juga. Jadi, sorry, maaf. Jadi kadang-kadang dari kecil tidak kelihatan. Hmm, Kadang-kadang mereka lebih butuh waktu untuk development. hmm, Cuman kalau aku pribadi, aku jarang mau liatin kitten kecil, jarang mau liatin kualitasnya. Karena kalau waktu kecil, kadang-kadang kan kita nggak tahu masa depan, apa kenapa ya, kucingnya nggak akan tahan hidup, apa kenapa ya, dan nanti sedih kalau kita suka sama dia. Makanya ya, di dalam bulan pertama aku nggak mau fokus ke kualitas kitten dulu. Yang penting hmm, mereka hidup, mereka sehat. ya, Nanti kalau udah di atas 1 bulan, apa 1,5 bulan kan udah aman, insya Allah ya. Baru mulai lihat, oh ini sepertinya cakep, ini kayaknya bagus. Tapi tetap aja hmm. ada yang dari 1 bulan kita tahu ini potensial banget. Ada juga yang 4 bulan kucingnya kelihatannya biasa aja, tiba-tiba, ih bagus juga ternyata development. Jadi Nah, lain-lain yang kucing-kucing punya development beda-beda. Kita nggak ada satu waktu yang bisa pastikan. Ada umur yang berapa? Umur berapa Mbak Ocha seekor Bengal itu mencapai masa development yang maksimal? Mencapai masa mungkin pertumbuhan yang maksimal. Umur berapa? 1,5 ke 2 tahun lah, biar maksimal, benar-benar maksimal ya. satu Satu setengah ke setengah dua sampai dua tahun tahun. sudah Oh, jadi. oke. Iya. Sudah Jadi, jadi. nah tadi itu ada yang tanya, kalau untuk treatment cat food tadi kita sudah bahas ya. Nah, Ah, kemudian tadi ada yang tanya untuk apa sih bedanya dari Aldino? Aldino tadi tanya, apa bedanya Ini Bengal kucing yang Aldino. standar show Benito. ah, dengan standar breed? Apa Ini bedanya? Benito. Nah, ini lucu banget nih. Ini Siapa kucing itu Aldino. namanya, Mbak Ocha? ini kucingnya Alino. Ini Benito. Oh, Ini kucingnya oh, ini Alino. kucingnya Aldino. Oh, iya, Tapi iya, mau iya, iya. baru ya. Pertanyaan lagi, sorry Mbak Tuti. Bedanya Dia antara tanya, apa sama apa? apa sih bedanya Bengal yang standar show dan Bengal yang standar untuk breeding gitu? Oke. Bedanya, standar show itu dia udah hampir memenuhi semua yang standar minta. Pasti nggak ada yang memenuhi full, pasti ada kekurangan ya, karena semua kucing Ya, ada. Tapi dia paling mendeketin. Kalau yang breed standar, mungkin dia ada sedikit kekurangan. Contoh warnanya nggak maksimal, apa telinganya nggak maksimal, matanya ya, ada kekurangan. Tapi dia potensial untuk menghasilkan kitten-kitten yang so quality pun. Jadi waktu kita punya litter itu kualitasnya beda-beda juga. 1 liter pun dengan satu ibu sama satu papa itu hasilnya ya. anak kampung beda. Itu ada yang maksimal, ada yang kurang maksimal, tapi mereka itu tetap Hmm, aja satu genetik. Artinya ya. mereka bisa menghasilkan kualitasnya yang sama untuk ke depan.
untuk ke kurang depan. lebih seperti itu. Ada nggak sih Mbak Ocha yang misalnya ini kita sudah misalnya dari 1 liter itu ada berapa ekor? Misalnya ada 3 atau Hmm. 4. Eh, ada 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 1 atau 2 yang memang tidak sebagus yang lain atau rata-rata mereka sama gitu. Ya pasti ada. Pasti di dalam 1 liter kualitasnya beda-beda. Dan memang untuk menghasilkan yang top show, yang benar-benar show quality itu menurut saya ya, itu sangat susah. Sangat susah. Belum tentu semua liter melahirkan yang top show. Belum tentu satu pasang. Contoh, kita breeding betina A sama jantan B. Menghasilkanlah kita show satu. Belum tentu Iya. liter berikutnya menghasilkan juga. Belum tentu Dengan susah, Mbak Tuti. padahal dengan parent yang sama ya. Yes. Iya. Liter sama. Liter yang sama belum tentu, liter berikutnya juga belum tentu. Iya. Jadi itu sih rajaki sih Mbak Tuti sebenarnya. Yang penting kalau kita pahami bloodline, kita pahami paling stoknya, kemampuan mereka untuk menghasilkan kitten yang kualitas bagus, ya insya Allah pasti ada rezekinya dan pasti muncul yang so quality. Mbak Ocha selalu tanya nggak buat calon orang tua baru nih, buat kitten-kittennya Etika, biasanya tanya nggak, ini kalian mau buat breeding atau kalian buat show? Pasti, itu pertanyaan basic sih menurut saya. Pasti kita tanya. Dan untuk show pun, kita harus bilang dia potensial show, dia punya potensial. Jangan kata-kata kita salah. Oh ya ini top show, tahu-tahu karena rezekinya nggak diturunin show sekali 2 kali nggak dapat, kan mampus kan. Tapi menurut kita kan ada potensial. Kita punya potensial, di show kan banyak terjadi. Tergantung saingannya, tergantung kondisi kucingnya. Betul. Contoh, kita lepas satu kucing yang potensial show. Kalau sama dokter, dia nggak dirawat maksimal, ya mungkin potensialnya itu dia nggak akan maksimal juga. Akan drop, iya betul. Nomor satu. Jadi kalau kita mau bilang show quality, itu kita harus udah turunin show dan memang dia udah menang, baru itu udah show quality. Kalau nggak ada potensial show, ya dia punya potensi. Ya gitu. Tergantung dari nanti si adopter ini yang perawatannya ya, perawatan dan treatmentnya. Itu pasti pengaruh dan pasti pengaruh lagi. Juri, karena jurinya kan seleranya beda-beda yang kita bahas tadi. Pengaruh juga kondisi kucing, pengaruh juga saingan pas lagi di show. Jadi kan banyak faktor sih. Betul. Banyak faktor, betul. Kadang kucing kita sudah top nih, udah maksimal ya Mbak Ocha, dari segi dari show standarnya kita sudah maksimalkan gitu, kita sudah pilih kucing yang terbaik. Tapi ternyata lawan kita lebih berat gitu. Jadi atau preferensi dari organisasinya berbeda atau bagaimana. Jadi kita harus banyak faktor yang Mbak Ocha, benar. Banyak, dan jangan kita juga netral karena kucing kita nggak menang. Jadi intinya sih kalau aku Mbak Tuti ya, kalau kita udah paham standar dan kita udah paham standar objektif breeding kita mau menghasilkan yang kenapa, kita turun show. Mungkin pas juri yang datang itu seleranya dia sama kita beda, walaupun satu standar. Yang kita bahas tadi. Juri itu kan subjektif juga, karena mereka manusia bukan mesin kan. Jadi walaupun satu organisasi mereka akan punya prioritas beda-beda. Jangan juga kita netral. Kalau kita percaya ke kucing kita percaya ke kucing kita dan kita percaya ke program kita. Mungkin juri ini nggak suka, tapi belum tentu juri nanti suka. Yang penting sih kita suka. Kalau aku sih kayak gitu. Jangan netral lah. Jangan ngedrop ya. Jadi Mbak Ocha tipsnya apa nih buat teman-teman yang mungkin baru memulai untuk Catry, fokus di Bengal, dan yang pasti otomatis untuk menentukan breeder itu sukses atau tidak, pastinya dari salah satunya dari teman-teman yang join show gitu kan. Persiapannya apa nih Mbak Ocha kalau buat teman-teman yang baru akan men-showkan kucing pertamanya nih gitu. Bengal, khususnya Bengal.
Persiapannya maksudnya apa yang perlu kita bawa? Apa gimana kita persiapan kucing? Ya, persiapan pada saat kita mau turun show nih Mbak Ocha. Misalnya kita show di luar kota nih, seperti di Jakarta gitu kan. Biasanya tuh kan teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali show di luar kota, dia mungkin belum tahu itu ribetnya seperti apa yang akan dihadapi, terutama dari persiapan dari mulai kita preparation gitu, dari kita entry untuk kucingnya gitu kan. Kita memilih kucingnya yang siap untuk di-show-kan. Gimana tuh? Yang pertama ya kita milih kucing yang sesuai standar tersebut yang kita mau coba show-kan. Kucing ini harus dirawat dengan ekstra care banget supaya kondisi saat show dia nggak ada yang kita bahas tadi, nggak ada jamur dan dia kondisinya maksimal. Yang pasti ribet banget bawa barang yang kita perlu bawa banyak banget. Dari jelly litter box, blower, sampo, cotton bud, potong kuku, free-nya untuk show-nya, tensonya, pasir, makanan. Pasti banyak ketinggalan, ya tisu, ya banyak sih, apa lagi ya, banyak yang ketinggalan pasti. Intinya banyak banget. Kita bawa satu tas kecil, mereka bawa 2 koper, kurang lebih segitu. Iya. Itu perlengkapan mereka. Betul. Kurang lebih segitu. Ya, jadi teman-teman harus benar-benar persiapan dari kucingnya, dari ownernya, dan ya sejak kita memutuskan dia join untuk show, entah 3 atau 2 bulan sebelumnya, berarti kita harus sudah menyiapkan apa yang harus dibawa atau untuk dokumen dan lain-lain gitu. Mbak Ocha, kalau ini si kitten ini umur berapa? Ini sekitar 2,5 bulan ya? Hampir 3 bulan. Hampir. Oh, hampir 3 bulan. Ini udah lagi mau vaksin. Dan udah akan pindah ruangan sesudah vaksin. Oh, oke. Jadi ini sekarang kita ada di ruangan kitten ya teman-teman dari Ethnica Catri. Dari ini ruangan kitten, khusus kucing-kucing yang belum divaksin gitu, buat kucing-kucing kecil. Nah, itu kitten-kittennya banyak. Kalau kita hitung, susah ngitungnya. Betul, makanya jadi kita kalau sama Mbak Ocha jangan tanya punya kucing berapa ekor karena dia susah akan ngitung. Kucingnya banyak ya teman-teman tuh. Ini baru kittennya. Belum yang kucing yang di ruangan kucing lain, yang kucing dewasa, belum lagi jantannya, belum betinanya. Ini ada yang tanya nih. Dari Kevin Catri. Apakah good bloodline carrier bisa menghasilkan show quality, sedang kucing itu sendiri breed quality? Gimana tuh menurut Mbak Ocha? Ya menurut saya sangat bisa. Bloodline itu sangat penting nggak sih Mbak Ocha kita lihat gitu untuk kucing? Sangat penting, terutama ya yang aku bilang kalau kita punya patokan pada stoknya, ibu papanya kayak apa, kakek neneknya kayak apa, itu genetiknya kan masih bisa turun ke cucunya, apa kayak anakannya kita akan menghasilkan. Sama ke manusia, balik ke manusia. Kadang-kadang kita mirip nenek, kakek, apa mungkin cici, apapun bisa terjadi dari satu turunan. Gak mungkin mirip itu. Tetangga ya kan? Sebenarnya ya, mirip tetangga percuma kan, apa curiga. Mirip tetangga. Curiga kan, ini ada sesuatu yang nggak benar ini. Mamaku nggak baik. Mamaku ternyata papaku. Jadi intinya sih kayak gitu, bisa, sangat bisa. Oke, sangat bisa ya teman-teman.